Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini di semester genap kita akan membahas tentang artikel opini. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya ada definisi artikel, kemudian perbedaan artikel dengan editorial dan berita. Kemudian yang akan kita bahas lainnya yaitu fakta, opini, dan struktur. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu definisi artikel. Merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer atau bahasa yang mudah dipahami di masyarakat. Kemudian perbedaan artikel editorial dan berita. Artikel editorial berita ini selain memiliki perbedaan juga memiliki persamaan. Di antaranya sama-sama memuat fakta. Kemudian artikel editorial ini memuat opini, sedangkan berita tidak memiliki opini. Kemudian baik artikel editorial maupun berita sama-sama memuat aktual. Sama-sama memuat aktual, yaitu peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Kemudian artikel dibuat oleh penulis siapa saja, baik pelajar, guru, pengamat politik, atau masyarakat umum. Sedangkan editorial ini hanya dapat dibuat oleh editor, yaitu seseorang yang bergabung dengan tim penerbit harian. Sama seperti berita, yaitu tidak bisa dibuat oleh orang yang bukan bagian dari tim tersebut. Saya tegaskan kembali bahwa artikel itu dapat ditulis oleh siapa saja, ya, masyarakat umum, pelajar, guru, dan lain sebagainya. Lanjut, kita bahas fakta dan opini. Dalam sebuah artikel kita perlu mengetahui tidak akan terlepas dari fakta dan opini. Fakta yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Kemudian menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Contoh, ikan paus adalah satu-satunya mamalia terbesar yang hidup baik di dalam air maupun di daratan. Bobot terberat ikan ini mencapai 7 ton dengan panjang sekitar 1000 meter. Monster air tersebut hidup di samudera yang luas dengan memakan ribuan hewan-hewan kecil seperti ikan dan plankton. Ujar Greg. Dalam hal berkembang biak, ikan paus bereproduksi dengan cara melahirkan 3 hingga 4 ekor bayi paus yang beratnya mencapai 2 ton. Di sini ada kata kunci, ya. Ada kata kunci ikan paus mamalia terbesar. Nah, ini menjawab pertanyaan apa? Janji ya, satu hati sampai mati ya.
Kemudian di sini memiliki kata kunci berapa ya. 7 ton dengan panjang sekitar 1000 meter. Kemudian kalimat yang ketiga, monster air tersebut hidup di samudra yang luas dengan memakan ribuan hewan kecil seperti ikan dan plankton. Di sini ada siapa, di mana. Monster air itu menjawab pertanyaan siapa, maksudnya adalah ikan paus. Di mana di sini menjawab pertanyaan di mana, yaitu samudra. Di sini juga ada kalimat yang dapat menjawab pertanyaan berapa, yaitu 3-4 ekor bayi paus. Opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Opini menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Contohnya ataupun kata kuncinya sebaiknya, saran, pendapat, dan lain-lain. Sebaiknya, seharusnya, berharap, ya, itu merupakan kata kunci kalimat opini. Berikut adalah contoh kalimat opini. Kita simak. Enak banget ya suasananya kalau habis hujan gini ya. Syahdu, betul. Saat ini kita merindukan film-film sekelas Unyil yang mampu menghiasi dunia anak-anak era 2000-an dan sesudahnya. Di kalimat pertama ini tidak semua orang merindukan film-film sekelas Unyil, ya. Itu hanya sebuah pendapat pribadi. Kemudian yang kedua, saat ini media televisi lebih banyak mengumbar film-film impor yang syarat dengan adegan kekerasan dan beberapa bagian bahkan disensor. Ini juga tidak semua media mengumbar film-film impor tersebut. Ketiga, keberadaan bagian yang disensor ini sebenarnya menunjukkan bahwa film-film impor tersebut tidak layak tayang di Indonesia. Kemudian yang keempat, ini belum termasuk sinetron anak-anak, tapi bercampur dengan gaya hidup orang dewasa yang tidak layak konsumsi. Itu contoh kalimat opini, ya. Opini, saya ulangi kembali contohnya. Di Indonesia, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti digariskan dalam pasal 31 Undang-Undang 1945. Kemudian yang menjadi masalah adalah apakah semua anak di Indonesia sudah mendapat mengakses pendidikan. Di atas kertas sekolah memang gratis, tetapi di lapangan masih banyak ditemukan iuran yang harus dibayar oleh siswa kepada sekolah. Dari uang masuk sekolah, uang seragam, buku, uang ujian, hingga iuran-iuran bernilai kecil yang seringkali membuat orang tua miskin terpaksa menyuruh anaknya berhenti sekolah. Ini sebuah artikel yang di dalamnya ada fakta dan opini, ya. Di kalimat pertama fakta atau opini, ya. Di kalimat kedua fakta atau opini. Yang kalimat kedua tentunya ini jelas merupakan sebuah opini, sedangkan di kalimat pertama itu jelas merupakan sebuah fakta. Sekarang kalimat ketiga dan keempat, ya, kita temukan jawabannya, ya. Nah, betul, nomor 1 itu adalah sebuah fakta, karena ini sudah terdapat dalam kitab undang-undang. Yang kedua betul, opini, ya, ini sebuah ungkapan pendapat. Yang ketiga juga opini, masih banyak ditemukan iuran yang harus dibayar. Tidak semua sekolah memiliki ketentuan-ketentuan tersebut.
Yang keempat juga opini. Dari uang masuk sekolah, uang seragam, buku, uang ujian, hingga iuran-iuran bernilai kecil yang seringkali itu merupakan kata kunci yang lebih cenderung ke kalimat opini. Kemudian struktur. Kita akan bahas tentang struktur. Artikel memiliki struktur tesis atau penggalan isu, rangkaian argumen, penegasan ulang. Tesis berisi mengenai isu aktual yang dibahas. Isu dipilih berdasarkan minat penulis. Kemudian rangkaian argumen berisi mengenai pendapat atau opini penulis terkait topik yang diangkat. Terdapat fakta baik berupa hasil wawancara, pengamatan atau sumber-sumber tertentu. Kemudian penegasan ulang. Di sini biasanya berisi tentang harapan, saran atau solusi. Yang dimaksud penulis tersebut yaitu sebuah kesimpulan. Berikut adalah contoh artikel. Saya ulangi kembali bahwa sebuah artikel tidak akan terlepas dari fakta dan opini. Nanti kalian akan berlatih menentukan kalimat fakta dan opini dari contoh artikel ini. Artikel ini juga memuat sebuah tesis. Struktur artikel ya, itu ada tesis, kemudian argumen, dan penegasan ulang. Di sini tesisnya yaitu pentingnya pendidikan bagi setiap warganya. Kemudian ada argumen, itu 2 paragraf, paragraf kedua dan paragraf ketiga. Di paragraf kedua, argumennya itu disertai dengan bukti yang menunjukkan pasal 31 Undang-Undang 1945, yang artinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian di sini juga disertakan penegasan ulang, seharusnya merupakan sebuah saran penulis. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.